Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Siak kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah rangkuman informasi yang terjadi seputar perkembangan Kabupaten Siak. Di antara informasi mengenai penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Siak dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau, serta sejumlah informasi lainnya. Bersama saya Desi Ekawati, inilah Kabar Siak selengkapnya. BPKP Perwakilan Riau melakukan penandatanganan kerjasama kesepakatan terhadap kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Penandatanganan nota kesepakatan antara BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan pemerintah Kabupaten Siak ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan kesepakatan yang dijalin, diharapkan semakin memperkuat sinergitas antara perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak, sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan aparat pengawasan intern pemerintah yang kapabel dapat terwujud. Penandatanganan ini dilakukan oleh Bupati Siak Haji Alfedri dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Fauki Ahmad Haril yang dilangsungkan di Gedung Pertemuan BPKP Perwakilan Riau Pekanbaru bersama Bupati Bengkalis, Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Kuantan Sengingi. Bupati Siak Alfedri mengapresiasi nota kesepakatan ini untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas di pemerintah daerah Kabupaten Siak, di mana pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau ini sudah lama dilakukan, sehingga membantu dalam penyajian tata kelola keuangan yang baik, serta mengurangi berbagai risiko. Bupati Siak mengharapkan dengan perpanjangan kesepakatan ini dapat meningkatkan kualitas dari sisi laporan keuangan daerah, internal pengadaan barang dan jasa, termasuk tata kelola keuangan desa. Dan mudah-mudahan itu ini akan memberikan peningkatan kinerja dan akuntabilitas di pemerintah Kabupaten Siak khususnya. Nah, sampai sekarang ya, pendampingan dan pembinaan dari BPKP ini kami rasakan cukup membantu, cukup memberikan tentu penyajian atau keuangan yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan tentu juga mendorong sistem dari internal di lingkup pemerintah Indonesia dan mengurangi berbagai risiko-risiko ya, dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sementara itu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Pusat Rizal Suhaili mengatakan, kompleksitas pemberlakuan daerah yang semakin tinggi membutuhkan pengawasan yang lebih luas, sehingga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi guna memberikan hasil pengawasan yang komprehensif dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin tinggi membutuhkan pengawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang luas guna memberikan hasil pengawasan yang lebih komprehensif serta efektif dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Kerjasama yang dilakukan ini mencakup pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengelolaan resiko, peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, dan pengawalan tata kelola keuangan, serta pembangunan daerah. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus Tarung Derajat Kodrat Kabupaten Siak periode 2020-2024 dikukuhkan oleh Ketua Pengprov Kodrat Riau Indra Gunawan EED dan disaksikan secara langsung oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Pengurus Tarung Derajat Kodrat Kabupaten Siak masa bakti 2020-2024 dikukuhkan susunan kepengurusannya oleh Ketua Pengprov Tarung Derajat Provinsi Riau Indra Gunawan EED di Gedung Maharatu Siak dan berlangsung lancar. Dalam sambutannya di hadapan para olahragawan bela diri ini, Bupati Siak Alfedri mengatakan dirinya atas nama pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Tarung Derajat Kabupaten Siak.
Tarung derajat merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Kabupaten Siak. Dengan dilantiknya pengurus yang baru ini, diharapkan ke depan olahraga tarung derajat bisa lebih berkembang. Mudah-mudahan tentunya tarung derajat bisa bersinergi bagi bodi dan bagi Pemda untuk mengembangkan usaha olahraga Kabupaten Siak sehingga semakin banyak sehat, semakin banyak yang potensi bisa dikembangkan sini. Yang jelas sekarang ini ada 17 ya kategori yang ikut PON dan Siak. Seluruhnya 19 Pak. Oh 19 ya. Ada 19 atlet kita sekarang mewakili Riau untuk mengikuti PON di Papua. Tepuk tangan untuk anak Siak yang ini. Ketua Olahraga Kodra Tarung Derajat Provinsi Riau Indra Gunawan Ed dalam sambutannya juga berharap olahraga ini mendapat tempat di hati masyarakat dan di bawah kepemimpinan Handri. Ke depan lebih solid dan berprestasi, tentunya juga dapat bermitra bersama pemerintah Kabupaten Siak dan KONI. Pada acara ini, anak-anak tarung derajat AA Boxer Siak juga menampilkan atraksi tarung derajat. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, pengurus Persatuan Tenis Meja Kabupaten Siak masa bakti 2021-2025 resmi dilantik oleh Usfandi selaku Sekretaris PT MSI Provinsi Riau. Pelantikan ini sendiri juga disaksikan oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Bertempat di Aula TK Pemda Siak, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak resmi dilantik kepengurusannya oleh Sekretaris PT MSI Provinsi Riau Usfandi untuk masa bakti 2021-2025. Usfandi selaku Sekretaris PT MSI Provinsi Riau mengatakan, tentunya dalam kepengurusan Persatuan Olahraga Tenis di Kabupaten Siak yang baru saja dilantik dapat saling menjaga kekompakan dalam meraih prestasi yang membanggakan bagi daerah. Sementara itu, Bupati Siak Alfedri juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga solidaritas. Bupati Alfedri juga mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. Dirinya berharap agar dapat mendorong para atlet binaan yang berada di bawah PT MSI Kabupaten Siak agar semakin berprestasi dan membanggakan. Mudah-mudahan kita terbaik menjadi diri Allah sehingga bisa membawa kebaikan bagi cabang olahraga tenis meja, bagi pencap PT MSI dan tentu bagi masyarakat Valencia dan Pemda. Pada pelaksanaan PON ke-20 tahun ini di Papua, cabang olahraga tenis meja tidak diperlombakan. Namun untuk Pekan Paralimpiade Nasional tahun 2021 di Papua, cabang olahraga tenis meja digelar dan salah satu atlet berasal dari Kabupaten Siak mewakili Provinsi Riau di ajang olahraga nasional. Tim Liputan mengabarkan. Tim penilaian evaluasi kinerja Kecamatan Provinsi Riau juga melakukan kunjungan secara langsung dan melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah di Kecamatan Siak. Kedatangan Ketua Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan tingkat Provinsi Riau bersama rombongan disambut hangat oleh Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI yang diketuai oleh Dr. Rahyunir Rauf. Kunjungannya ke Kabupaten Siak dalam rangka melakukan penilaian evaluasi kinerja kecamatan atau EKK tingkat Provinsi Riau tahun 2021, di mana tahun ini pemerintah Kecamatan Siak terpilih untuk mewakili Kabupaten Siak dalam lomba evaluasi kinerja kecamatan. Dalam sambutannya, Ketua Tim Penilai EKK tingkat Provinsi Riau Dr. Rahyunir Rauf mengatakan, kunjungannya ke Kabupaten Siak untuk melakukan penilaian evaluasi kinerja kecamatan secara langsung sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang mana pemerintah Provinsi Riau wajib untuk melakukan penilaian evaluasi terhadap kinerja kecamatan. Oleh karena itu, saya tidak terlalu banyak memberikan penjelasan apa yang dinilai, karena Kabupaten Siak ini kabupaten yang senantiasa memenangkan lomba evaluasi kinerja kecamatan.
Penilaian lomba EKK tingkat Provinsi Riau juga diikuti oleh 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintah kecamatan, sehingga pemerintah kecamatan bersama pemerintah kabupaten diharapkan dapat selalu bersinergi dan terus memperbaiki berbagai bidang pelayanan. Mengingat kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pemerintahan daerah. Tim Liputan mengabarkan. Secara virtual, pemerintah daerah Kabupaten Siak mengikuti anugerah implementasi keterbukaan informasi publik desa dalam rangka peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia tahun 2021. Momentum ini dijadikan sebagai pendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik desa di seluruh Indonesia. Acara Anugerah Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa dalam rangka peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia tahun 2021 dibuka secara langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana. Pemerintah daerah Kabupaten Siak yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Jamaluddin bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Fauzi Asni mengikuti seluruh rangkaian agenda melalui virtual. Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, pelaksanaan apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa merupakan kegiatan perdana sejak Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 diterbitkan tentang standar layanan informasi publik desa. Kegiatan apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa ini merupakan inisiasi kerjasama 3 kelembagaan, yakni Lembaga Negara KI Pusat, Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, serta Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan tepat hari ini, pada hari Raya tahun 2021, Komisi Informasi Pusat bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Bakti Kominfo, juga Komisi Informasi Provinsi Indonesia dalam kurun waktu 5 bulan terakhir bersama-sama melakukan apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa, dan kami berikan apresiasi tertinggi kepada 10 desa yang memiliki nilai tertinggi dalam melakukan keterbukaan informasi publik. Ditambahkan Ketua Komisi Pusat bahwa peringatan tahun ini dijadikan sebagai momentum oleh KI Pusat untuk mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik desa di seluruh Indonesia, agar keterbukaan informasi dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, terkhusus untuk masyarakat di pedesaan. Tim Liputan mengabarkan. DPRD Kabupaten Siak kembali menyelenggarakan rapat paripurna tentang penyampaian laporan banggar DPRD terhadap RAPBDP Kabupaten Siak tahun 2021. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kami dari JND. Jangan lupa saksikan Siak Televisi di satelit Telkom 4. Siak TV, mantul! Kami MTJ Entertainment. Jangan lupa saksikan Siak TV di satelit Telkom 4. Siak TV, bijakan negeri.
berarti kalau kita mau order berarti sebelumnya juga udah bisa order ya, tapi nanti Terima kasih Anda masih menyaksikan Siak Sepekan. DPRD Kabupaten Siak kembali menyelenggarakan rapat paripurna tentang penyampaian laporan Banggar DPRD terhadap RAPBD Perubahan Kabupaten Siak tahun 2021. Rapat paripurna ini diselenggarakan secara virtual. Bertempat di ruang live room Bandar Siak Kantor Bupati Siak Alfedri bersama Sekda Siak Arfan Usman dan unsur Forkopimda Kabupaten Siak ikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Siak yang digelar secara virtual. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan ini berisikan 4 agenda penyampaian, yakni pertama tentang laporan Banggar DPRD Kabupaten Siak tentang RAPBDP Kabupaten Siak tahun 2021, kedua permintaan persetujuan anggota DPRD, ketiga penanda tanganan berita acara persetujuan bersama, dan keempat sambutan kepala daerah sekaligus penyampaian Ranperda Kabupaten Siak tahun 2021. Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 pada pasal 161 ayat 2 yang menyatakan alasan-alasan dilakukannya perubahan APBD. Badan Anggaran juga telah melakukan pembahasan anggaran perubahan tahun 2021 bersama TAPD, OPD, dan UMD terkait beserta dengan tim ahli DPRD dengan maksud mendapatkan hasil yang lebih optimal dan mendapatkan rumusan, saran, dan masukan yang dapat memberikan solusi terhadap kinerja pemerintah daerah dan kinerja BUMD serta guna mendapat persetujuan bersama dari DPRD. Dalam rapat paripurna penyampaian RAPBDP ini disampaikan bahwa anggaran yang awalnya sebesar 2 triliun 53 miliar rupiah lebih setelah mengalami pembahasan menjadi berkurang sebesar 426 juta rupiah lebih. Selanjutnya, usai menandatangani berita acara persetujuan bersama, Bupati Siak Alfedri dalam sambutan yang dibacakannya mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Siak berterima kasih dan mengapresiasi terhadap kerjasama dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Siak yang telah menyelesaikan pembahasan RAPBDP Kabupaten Siak tahun 2021. Dan selanjutnya APBDP ini akan diajukan kepada Gubernur Riau selaku pemerintah Provinsi Riau untuk dibahas dan disetujui di tingkat pemerintah Provinsi Riau. Kita dengar bersama-sama penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD mengenai hasil pembahasan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2021. Dalam beberapa saat lalu kita laksanakan penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah Kabupaten Siak dengan DPRD tentang rancangan perubahan APBD Kabupaten Siak tahun anggaran 2021. Kami menyadari bahwa proses persetujuan tersebut dilaksanakan melalui kerja keras yang dilakukan oleh segenap anggota dewan yang terhormat melalui pembahasan secara mendalam terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, dimulai dari pembahasan awal di tingkat komisi bersama mitra kerjanya hingga pembahasan di tingkat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia Kabupaten Siak dibuka secara resmi oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Beliau berharap kegiatan ini tentunya dapat membentuk karakter dan akhlak anak-anak di Kabupaten Siak yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Bertempat di Pendopo Datu 4 Suku Komplek Abdi Praja, kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia tingkat Kabupaten Siak secara resmi dibuka penyelenggaraannya oleh Bupati Siak Haji Alfedri dengan ditandai melakukan pemukulan beduk. Bupati Siak mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menyambut baik dengan diselenggarakannya kegiatan Festival Anak Soleh
dengan harapan dapat mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa. Tentu insya Allah kalau anak itu menjadi anak soleh dan soleha, insya Allah apa yang jadi harapan kita ini akan terwujud. Sehingga mudah-mudahan dengan fasi Kabupaten Siak ini ada utusan dari Kabupaten Siak. Saya tak tahu apakah yang berhasil di Siak ini otomatis ini dibawa ke Palembang. Artinya kalau anak itu memang baik mengaji, baik tartilnya, baik kaligrafi, pedato dan lainnya, ya itu tentu akan diikutkan dalam fasi. Jadi sasaran antara kita fasi, tetapi tujuannya ada lebih jauh lagi, tadi mewujudkan anak beriman bertakwa. Bupati Siak menambahkan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Kabupaten Siak diharapkan dapat membentuk karakter anak sesuai dengan ajaran agama Islam. Tema yang diusung pada Festival Anak Soleh tahun ini bisa juara 1, bina santri jujur, arif, ramah, sabar, dan tulus. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, sebanyak 183 peserta yang berasal dari 14 kecamatan mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia Kabupaten Siak yang ditaja oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Siak. Festival Anak Soleh Indonesia Kabupaten Siak diikuti sebanyak 183 peserta dari perwakilan 14 kecamatan se-Kabupaten Siak. Diselenggarakannya Festival Anak Soleh bertujuan mencari bibit dan menggali kemampuan serta potensi, melatih sekaligus mengembangkan bakat, sehingga dapat melahirkan generasi Islam yang soleh. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Siak, Ihsan Taufik Ramli. Iman dan berakhlak mulia, rajin membaca dan menjalankan isi kandungan Al-Quran, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh para pihak donatur, sehingga yang senantiasa berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan ini. Alhamdulillah, perlu diketahui oleh Bapak Bupati Siak, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Siak menjadi kabupaten yang agamis dan religius. Peserta festival ini nantinya akan mengikuti beberapa cabang lomba, diantaranya tartil Quran, azan dan iqomah, nasyid islami, mewarnai dan menggambar untuk tingkat TKA atau tingkat TK, sementara untuk tingkat TPA atau SD dan TKA atau SMP, yakni cabang lomba tartil Al-Quran, nasyid islami, tilawah Al-Quran, tahfiz juz amma, kaligrafi, dan lain sebagainya. Diharapkan melalui Festival Anak Soleh ini dapat meraih prestasi dan mewakili Provinsi Riau untuk mengikuti fasi di tingkat nasional yang akan berlangsung di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Siak melaksanakan pemberian vaksinasi massal COVID-19 untuk masyarakat yang berada di Kecamatan Kandis. Halaman kantor Lurah Telaga Samsam, Kecamatan Kandis, menjadi titik lokasi pemberian vaksinasi massal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi tersebut ditinjau secara langsung oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Selain melihat proses vaksinasi, Bupati juga didampingi Kepala Dinas Kesehatan beserta Camat dan Kapolsek, sekaligus juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi terhadap pembentukan kekebalan tubuh dari bahaya virus COVID-19. Bupati Siak juga menyebut pelaksanaan vaksinasi dilakukan setelah Kabupaten Siak kembali mendapatkan bantuan 1.000 vaksinasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang langsung disalurkan untuk masyarakat, terutama yang berada di Kecamatan Kandis. Pelaksanaan pemberian vaksinasi kali ini mendapatkan antusias dari masyarakat yang terdata melebihi dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut ditanggapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang akan kembali melanjutkan pemberian vaksinasi massal pada hari kedua. Hari ini di Kandis pada hari Selasa ini kita pertama melaksanakan vaksinasi. Ada 1.000 vaksin yang baru kita dapatkan kemarin sore ya, dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nah 1.000 ini langsung kita alokasikan di Kecamatan Kandis. Kita bagi 500 tadi pagi sampai siang dan 500 dari pagi sampai sore yang sudah kami tinjau.
tadi bersama Kadis Kesehatan dan Polres Siak. Nah, tapi tadi antusiasme masyarakat luar biasa. Ya, karena sudah dibagi masing-masing kampung dan kelurahan, tadi malah melebihi dari yang kita targetkan, lebih daripada 1.000 datang. Makanya tadi ada satu kelurahan kita tunda besok untuk memberi vaksin, ya dengan kita menghimpun barangkali stok yang masih ada di kecamatan lain supaya tadi yang sudah terlanjur datang besok bisa terlayani vaksinasinya. Upaya agar tercapainya vaksinasi bagi seluruh masyarakat se-Kabupaten Siak terus didorong oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Mengingat saat ini vaksinasi yang sudah dilakukan baru mencapai 25% dari target 320.000 vaksinasi dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dayun yang ke-16 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza. Beliau berharap dengan penyelenggaraan MTQ dapat menciptakan qori dan qoriah yang terbaik sekaligus berprestasi mengharumkan nama Kabupaten Siak di tingkat Provinsi Riau. Diawali dengan melakukan pemukulan beduk oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza, Musabaqah Tilawatil Quran ke-16 Kecamatan Dayun resmi dibuka pelaksanaannya. MTQ Kecamatan Dayun akan dilangsungkan selama 4 hari dengan diikuti sebanyak 249 peserta yang berasal dari kampung sekecamatan Dayun dengan 7 cabang lomba yang akan diperlombakan. Menurut Camat Dayun Novendra Kasmara, pelaksanaan MTQ Kecamatan Dayun tahun ini dilaksanakan secara sederhana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan kondisi saat ini, kami memusatkan kegiatan pelaksanaan di sekitar area kantor camat dan juga kantor KUA. Ini tidak mengurang kemeriahan dan siar yang ada, tetapi karena saat ini kita memang dibatasi dengan kondisi pandemi COVID dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan dalam pencegahan penularan. Selain itu, Wakil Bupati Siak Husni Merza berharap MTQ tingkat Kecamatan Dayun dapat melahirkan qori dan qori yang terbaik, di mana pada bulan Desember mendatang, Kecamatan Dayun dipercaya menjadi tuan rumah MTQ tingkat Kabupaten Siak. Nah, berikutnya juga saya ingin sampaikan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Camat tadi, insya Allah Kecamatan Dayun ini akan menjadi tuan rumah. Insya Allah MTQ Kabupaten akan kita laksanakan di minggu kedua, paling lambat minggu ketiga bulan Desember. Nah, mudah-mudahan masyarakat Dayun ini bisa menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan tugas dan kewenangannya, kapasitas pemerintahan baik dari kecamatan maupun dan kampung, supaya nanti bisa melaksanakan helat MTQ dengan baik. Awalnya sempat kita berpikir ini MTQ kita tiadakan, karena di provinsi ini sudah, ingat saya sudah 2 tahun. Tahun 2020 tak ada, tahun 2021 juga tak ada. Nah, kemarin khawatir juga kita hanya akan berimbas ke Siak. Ternyata setelah kita koordinasi dengan Pak Bupati tetap berkomitmen bagaimana MTQ di Siak itu dilaksanakan. Hal senada diungkapkan oleh Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Siak Nursyah. MTQ bukan hanya sekedar seremoni saja, melainkan dapat memahami dan mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Kecamatan Dayun dan seluruh elemen hingga ke desa yang terus berupaya keras melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-16 di Kecamatan Dayun ini. Walaupun pelaksanaan kegiatan ini berbeda kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, karena kita maklumi bahwa pandemi COVID-19 hampir 2 tahun telah melanda negeri kita yang kita cintai ini. Sementara di waktu yang sama, sebanyak 9 orang Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran resmi dilantik oleh Camat Dayun Novendra Kasmara. Tim Liputan mengabarkan.
Kelurahan Kampung Rempak menjadi percontohan untuk masyarakat taat bayar pajak PBB pakai sampah. Informasi selengkapnya seusai jeda berikut. Cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pelanggaran Perda Sipla Kabupaten Siak secara online lewat Android Anda. Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pelanggaran Perda dapat didownload di Google Play Store secara gratis. Setelah aplikasi Sipla didownload, Anda disarankan registrasi terlebih dahulu. Register diperlukan agar Anda dapat melihat semua data laporan. Selain itu, Anda juga bisa mengubah data laporan Anda dan mengedit data laporan yang sudah Anda kirimkan. Langkah-langkah melakukan registrasi: klik menu login, kemudian Anda akan dialihkan ke halaman login. Kemudian klik tombol register pada halaman login, maka Anda akan dialihkan ke halaman register. Isi data diri Anda dengan sebenar-benarnya sesuai KTP, kemudian klik tombol register. Jika register berhasil, maka akan muncul bacaan "Selamat, Anda berhasil register", dan Anda akan dialihkan kembali ke halaman login. Langkah-langkah login sebagai berikut. Klik menu login, isi username dan password ketika Anda melakukan register. Jika login berhasil, maka keluar bacaan Anda berhasil login, dan Anda akan dialihkan ke halaman dashboard Anda. Langkah-langkah membuat laporan. Klik menu laporan. Isi laporan Anda dengan sebenar-benarnya. Klik tombol kirim laporan. Jika laporan berhasil dikirim, maka akan keluar bacaan "Berhasil, laporan telah dikirim". Rekap laporan. Rekap laporan adalah halaman yang menampilkan semua data laporan yang sudah dikirimkan oleh pengguna yang sudah melakukan register dan login. Pada halaman ini, pengguna juga dapat melakukan edit dan hapus laporan. Bu, Ya Pak. tolong belikan beras merek ini apa Bu? Jangan merek ini lah Pak, ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal, viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam, masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas.
Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax! Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. LAPOR adalah layanan digital sehingga sahabat dapat mengajukan aspirasi langsung kepada instansi pemerintah berwenang tanpa harus keluar rumah sehingga mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Dan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, aspirasi sahabat tentang pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan terutama dengan penanggulangan dampak COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan pandemi saat ini. Aspirasi, permintaan, informasi, dan pengaduan dapat sahabat sampaikan melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 maupun aplikasi Android atau iOS LAPOR. Pada situs LAPOR, formulir yang perlu diisi pun sangat mudah dan terpadu. Semua aspirasi terkait dengan pandemi COVID-19 bisa diajukan secara cepat dan aman serta diselesaikan secara tuntas. Dan menggunakan aplikasi LAPOR juga semudah menggunakan aplikasi seluler sehari-hari. LAPOR juga telah digunakan oleh masyarakat dan berperan penting selama masa pandemi ini seperti pengadaan program bansos dan penanganan pengaduan terkait pandemi COVID-19. Saya ibu rumah tangga yang biasanya mendapatkan bantuan sosial COVID-19 berupa uang, tapi untuk beberapa waktu sempat tidak menerima. Lalu saya mengajukan aspirasi saya melalui LAPOR dan dalam beberapa hari saja laporan saya langsung diproses dan ditindaklanjuti oleh LAPOR. Kondisi saya disampaikan ke pemerintah kota tempat saya tinggal, lalu disampaikan kepada dinas sosial sehingga saya menerima bantuan lagi seperti sebelumnya. Terima kasih LAPOR. Saya pengguna KRL dan suatu hari saya melihat banyak penumpang yang tidak menjaga jarak selama dalam KRL. Setelah saya mengajukan aspirasi saya lewat LAPOR, akhirnya kondisi dalam KRL pun menjadi tertib mengikuti aturan kebiasaan baru saat ini. Terima kasih LAPOR. Saya seorang buruh tani yang pada saat pembagian kartu BPNT sedang berada di luar kota, sehingga saya tidak mendapatkan kartu. Saya kemudian menceritakan kondisi saya kepada LAPOR dan akhirnya mendapatkan solusi. Terima kasih LAPOR. Seperti cerita mereka, aspirasi kita semua akan membantu percepatan penanganan pandemi COVID-19 secara merata. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dalam meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak memberikan jaminan penyediaan informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku, pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik, pengujian konsekuensi, pengklarifikasian informasi dan atau pengubahannya, penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, dan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Dengan memiliki jadwal pelayanan yang sesuai standar pelayanan informasi publik di tiap hari kerja, mulai pukul 8.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat, pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya sesuai dengan protap yang telah dibuat oleh PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak yang disediakan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Permohonan informasi yang diajukan pemohon informasi akan dicatat dan diidentifikasi oleh petugas sesuai dengan subjek atau jenis informasi yang diminta dan akan dilayani dengan santun, ramah, dan kooperatif oleh petugas frontliner PPID Diskominfo Kabupaten Siak. Demi menghasilkan informasi yang berkualitas, PPID wajib menyediakan pelayanan informasi publik dengan sistem penyediaan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar yang meliputi standar pelayanan informasi publik, prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik, klasifikasi informasi dan uji konsekuensi, penanganan keberatan dan sengketa informasi publik, laporan pengelolaan dan pelayanan publik, serta format formulir pelayanan informasi publik. Penyampaian informasi dikelola secara terstruktur untuk merespon kebutuhan publik, klasifikasi informasi publik secara berkala, serta-merta informasi setiap saat dan informasi dikecualikan disampaikan melalui media maupun secara langsung. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak berkomitmen untuk tingkatkan kinerja dan memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan wajar, mewujudkan Kabupaten Siak yang maju dan mandiri serta transparansi. Secara virtual, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Jamaluddin mengikuti sosialisasi sekaligus koordinasi pemberian bantuan set-top box TV digital bagi rumah tangga miskin. Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Jamaluddin yang didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak Wan Idris, Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Siak Paula Chandra, mengikuti sosialisasi dan koordinasi terkait pemberian bantuan set-top box atau STB TV digital bagi rumah tangga miskin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diberikan secara gratis. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran dapat dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Untuk itu, Kementerian Kominfo membagikan secara gratis kepada rumah tangga miskin berupa alat set-top box agar masyarakat di pedesaan dapat mengakses siaran televisi secara digital. Hal ini pun disampaikan oleh PLT Direktur Pengembangan Pita Lebar Ditjen PPI Kementerian Kominfo Marvel Situmorang.
Adapun kriteria penerima bantuan yakni warga negara Indonesia berdasarkan KTP dan rumah tangga miskin dengan atribut kepemilikan televisi. Dalam sosialisasi tersebut, Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Jamaluddin menjelaskan, masyarakat di Kabupaten Siak saat ini masih menggunakan televisi analog yang ada di 3 kecamatan. Masing-masing lokasinya berdekatan dengan perbatasan kota Pekanbaru. Kami nanti kalau saat ini hanya mendata masyarakat miskin yang berada atau yang sudah menggunakan pemancar digital yang berada di pinggiran atau perbatasan kota Pekanbaru, Pak. Gitu. Kalau di Siak ini kan belum ada masyarakat yang menggunakan WAEP ini atau analog ini. Terkait hal tersebut ditanggapi langsung oleh pihak Kementerian Kominfo, untuk Kabupaten Siak akan dilakukan pendataan terlebih dahulu kepada masyarakat miskin, terutama yang memiliki televisi, dan selanjutnya akan dilakukan pengecekan lokasi di lapangan. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Jamaluddin juga melakukan pelantikan Dr. Abdul Karim dan Dr. Didin Khairuddin sebagai dokter ahli utama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, Dr. Abdul Karim dan juga Dr. Didin Khairuddin resmi dilantik sebagai dokter ahli utama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Pelantikan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Jamaluddin. Haji Jamaluddin mengungkapkan pelantikan ini merupakan hak dari seorang pegawai negeri yang telah memenuhi syarat dan pengabdiannya selama bekerja di pemerintah daerah. Kedua dokter ini telah mengabdi sejak tahun 2005 dan 2008. Jabatan dokter ahli utama ini ada kelebihannya. Kalau fungsional yang lainnya itu hanya 60 pensiunnya, tapi kalau sudah ahli utama ini, apalagi nanti kalau sudah bisa naik bisa 65 fungsian usia atau usia pensiunnya. Ya, jadi ini kelebihan. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak menambahkan bahwa Kabupaten Siak saat ini telah memiliki 4 dokter ahli utama. Diharapkan tentunya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan agar lebih baik lagi ke depannya. Tim Liputan mengabarkan. Satu terobosan dilakukan oleh Kelurahan Kampung Rempak, yakni menjadi percontohan membayar pajak PBB dengan menggunakan sampah. Inovasi yang dilakukan oleh Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak ini untuk memudahkan masyarakat, sekaligus juga menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak sebagai percontohan program inovasi bayar PBB menggunakan sampah, ingin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Program yang telah berjalan sejak tahun 2020 ini bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak yang memiliki bank sampah. Nantinya masyarakat dapat menabung sampah atau mengantarkan sampah daur ulang dan memiliki buku tabungan sampah. Dari rekening tabungan sampah tersebut, masyarakat dapat membayar PBB langsung ke layanan pembayaran. Hal ini disampaikan Lurah Kampung Rempak Zuhri Zamrur Falah. Bahwasanya kita di sini menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB sehingga dapat meningkatkan PAD kita dan juga peduli terhadap lingkungan, terhadap kebersihan, di mana sampah ini suatu saat apabila padat penduduk akan menjadi masalah tersendiri, di mana nantinya masyarakat silahkan membuka buku tabungan ke pihak Bank Sampah Pelangi, di mana masyarakat dapat memanfaatkan sampah-sampah yang masih memiliki nilai produktif seperti botol plastik, kertas, dan lain sebagainya, di mana ketika telah menabung tersebut ada nilai nominal uang di dalamnya, nilai tabungannya. Kemudian dengan nilai tabungan tersebut masyarakat dapat datang ke kantor kelurahan. Nanti kami akan cek buku tabungannya, berapa nilai nominal uangnya. Nanti silahkan mereka membawa buku tabungan dan membawa belangko pembayaran pajak PBB. Nanti kami yang akan mengurus semuanya. Di mana nanti kami koordinasi ke pihak bank sampah mengambil uang yang telah ditabung tersebut sesuai dengan nilai nominal pajak PBB-nya. Dan kami juga nanti yang akan membayarkan pajak PBB-nya kepada masyarakat. Dan apabila telah selesai, nanti kami antarkan
kepada masyarakat tersebut. Di mana program ini merupakan suatu alur yang telah ditetapkan oleh pihak kecamatan, sehingga sama-sama kita ketahui bahwasanya di lingkungan sekitar kita sampah sendiri sangat bermanfaat apabila dapat kita pilih-pilih yang produktif dan yang tidak produktif. Program inovasi ini mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan juga memudahkan masyarakat dalam mencari sumber penghasilan untuk membayar PBB sebagai salah satu kewajiban warga negara yang taat membayar pajak. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66 tahun 2021, Polres Siak memberikan sejumlah penghargaan kepada polisi teladan dan juga polisi cilik. Memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Siak menajah syukuran yang berlangsung meriah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di Mapolres Siak. Mengusung tema polisi lalu lintas yang presisi, tangguh, dan bertumbuh di era kenormalan baru ini, Polres Siak memberikan penghargaan kepada polisi cilik, pembina, serta pelatih sebagai ucapan terima kasih atas prestasi yang diberikan dengan membawa nama Polres Siak mendapat juara pertama Pocil sejajaran Polda Riau pada tahun 2020. Acara yang juga dihadiri Kapolres Siak AKBP Guna Rahadianto, Wakapolres Siak Kompol Irnanda Oktora, seluruh pejabat utama Polres Siak, Ketua Bayangkari Cabang Siak serta pengurus, Kasat Lantas Polres Siak AKP Rosna Melani, dan seluruh jajaran Satlantas Polres Siak ini juga memberikan penghargaan kepada Polantas Teladan, serta memberikan bantuan sosial kepada perwakilan masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Memiliki ciri yang khas dan motif yang unik, batik Seruni asal Kecamatan Dayun kini ramai diminati konsumen. Pengrajin berkreasi menciptakan sejumlah motif, diantaranya motif pompa angguk, daun semangka, dan juga motif pucuk rebung. Di rumah batik Seruni Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak inilah berbagai motif dan ciri khas batik yang unik diproduksi, mulai dari motif pompa angguk BOB, motif daun semangka, hingga motif pucuk rebung. Dikombinasikan dengan beragam warna yang menarik, saat ini batik yang diproduksi bisa digunakan untuk kegiatan formal maupun sehari-hari. Rumah Batik Seruni didirikan sejak tahun 2018 lalu, terinspirasi dari program Kementerian Desa One Product One Village dengan memproduksi produk-produk khas lokal. Rumah Batik Seruni Dayun ini berdiri tahun 2018, terinspirasi dari program Kemendes One Product One Village. Jadi untuk motif Rumah Batik Seruni ini sesuai dengan produk yang ada di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, yaitu semangka. Dan kemudian kita juga untuk motifnya juga memasukkan pompa angguk-angguk BOB yang terletak juga berada di Kecamatan Dayun. Setelah itu mengkombinasikan dengan motif-motif lainnya. Rumah Batik Seruni ini terdiri dari 3 orang masyarakat Kecamatan Dayun yang sudah dilatih oleh RAPP, karena pada saat itu kami bekerja sama dengan perusahaan RAPP untuk pengolahan batik mulai dari pengecapan, mencanting, pelorotan, hingga menjadi bahan yang siap pakai. Semenjak berdiri hingga saat ini, penjualan batik di Rumah Batik Seruni terus mengalami peningkatan dan banyak diminati konsumen. Tidak hanya berasal dari Siak, melainkan dari berbagai daerah lainnya. Dan salah satunya adalah Wakil Bupati Siak, Husni Mirza. Dan alhamdulillah sampai hari ini pemesanan Rumah Batik Seruni sudah banyak yang keluar dari Kecamatan Dayun, sudah sampai ke Jakarta karena kita bekerja sama dengan Dinas Penghubung Riau, yang saat itu mereka langsung hadir ke sini melihat rumah batik dan mereka sudah melakukan pemesanan langsung via online ya, melalui WA. Setiap sebulan sekali ada pengiriman ke sana untuk mereka pamerkan di Jakarta. Dan kemudian kemarin itu juga ada dari pemerintah Sawalunto yang hadir ke sini,
juga ada melakukan pemesanan terhadap rumah batik kita ini karena mereka tertarik dengan motif serta bahan dan kualitas yang sudah dibuat oleh perajin kita. Harga batik itu sendiri berapa? Harga batik kita yang sudah jadi itu 300.000. Waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan batik seruni hanya 2 hingga 3 hari dari proses awal pembuatan hingga batik siap untuk dipasarkan. Harga yang ditawarkan untuk satu helai batik dengan harga Rp300.000. Ermalisa berharap ke depan batik seruni khas Dayun dapat dipatenkan dan bisa dipasarkan lebih luas lagi. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu memperingati Hari Rabies Sedunia, Golden Pet Shop dan Klinik Hewan Siak menggelar vaksinasi rabies gratis. Memperingati Hari Rabies Sedunia tahun 2021 yang diperingati setiap tanggal 28 September, Golden Pet Shop dan Klinik Hewan Siak menggelar vaksinasi rabies gratis. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 28 hingga 29 September 2021. Dr. Hewan Romi Setiadi, pemilik Golden Pet Shop dan Klinik Hewan Siak mengungkapkan, kegiatan ini sendiri digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencegahan penyakit rabies dan pentingnya vaksinasi bagi hewan peliharaan. Vaksinasi massal merupakan hasil kolaborasi bersama Unit Pelaksana Teknis atau UPT Wilayah 1 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak. Vaksinasi gratis ini kita adakan dalam rangka World Rabies Day di Hari Rabies Sedunia ini kan. Kita coba untuk mensosialisasikan lagi lah tentang pentingnya vaksin rabies untuk masyarakat. Jadi coba kita galakkan masyarakat supaya mau memvaksinasi rabies hewan-hewan kesayangannya. Makanya kita juga kerjasama dengan dinas melalui PT Puskesmas Wilayah 1. Jadi kita sosialisasikan, memang waktunya nggak terlalu panjang, kita buat 2 hari karena memang kita harapkan ini sebagai pencetus saja gitu. Menurutnya, vaksinasi rabies menargetkan sebanyak 150 hewan penular rabies seperti kucing, anjing, musang, dan monyet. Sesuai tema yang diangkat, vaksinasi teratur rabies tuntas. Selain vaksinasi gratis, pet shop yang beralamatkan di Jalan Tengku Buang Asmara, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak ini juga menjual berbagai perlengkapan kucing, mulai dari pakan, vitamin, sampo, dan aksesoris, serta juga membagikan vitamin secara gratis bagi setiap HPR yang dibawa ke klinik. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, bagi Anda pecinta hewan peliharaan, Dr. Hewan Romi Setiadi membagikan tips bagaimana tetap menjaga kebersihan hewan dan juga pemberian obat cacing serta vaksinasi, termasuk mencuci tangan setelah berkontak langsung dengan hewan. Bagi kita yang punya peliharaan hewan kesayangan, intinya itu kita melihara itu bukan hanya hewannya yang harus sehat, kitanya juga harus sehat. Nggak terpengaruh oleh hewan tersebut, baik penyakit atau apanya. Nah, tipsnya itu yang pertama, jaga kebersihan. Kebersihan itu bisa dari litter boxnya, tempat dia buang air, itu harus dibersihkan rutin, bersedia cukup. Terus kebersihan kucingnya, kalau kucing itu memang kucing ras, dimandikan rutin, kalau ada kira-kira kotor, mandikan. Ya bisa grooming di rumah, bisa grooming di pet shop. Selanjutnya obat cacing rutin 3 bulan sekali. Terus vaksinasi, nah itu paling penting. Vaksinasi dimulai umur 2 bulan. Setelah kelahiran umur 2 bulan kucing itu 2 bulan harus sudah divaksin. Nah itu mencegah dia sakit kan. Terus yang ketiga, apapun ceritanya setelah memegang hewan kesayangan tetap harus cuci tangan. Nah, karena kita nggak tahu nih hewan kesayangan kita, apalagi sekarang virus corona yang isu-isunya ya kita nggak tahu juga buktinya ada bisa menular lewat hewan kesayangan. Bisa aja hewan kesayangan kita dipegang oleh orang lain. Nah, dipegang oleh orang lain, ada di badan dia, kita pegang lagi. Karena biasa hewan kesayangan peluk-peluk seperti itu, makanya yang paling penting itu juga setelah pegang hewan kesayangan cuci tangan. Demikianlah informasi tadi sekaligus menjadi penutup kabar Siak kali ini.
Anda dapat mengikuti informasi kami lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak, Siak TV Official, serta fanpage Siak Televisi. Akhir kata, saya Desi Ekawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.